Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kajian kali ini bersama Profesor Ahmad Soekardja kita akan membahas yang rasanya saat ini banyak sekali dialami oleh masyarakat kita, baik itu orang dewasa bahkan sampai ke anak-anak di kondisi pandemi saat ini. Kita akan membahas apa? Tangkal stres. Ya, Prof, ini menarik sekali nih karena memang kan banyak sekali nih orang-orang yang mengalami stres dengan kondisi pandemi yang terus berkepanjangan ya, belum berakhir sampai sekarang. Nah, Prof, kalau dari sisi stres itu sebenarnya apa, Prof? Ya, kata stres pada umumnya ditangkap sebagai kata yang mengkhawatirkan, bahkan mengerikan. Ya. Kalau disebut kata stres, sesuatu yang merupakan kondisi berbahaya. Tetapi secara bahasa, stres itu berarti tekanan. Tekanan itu ada tekanan yang baik, tetapi memang betul banyak tekanan yang buruk. Dan ilmu pengetahuan disebutkan bahwa tekanan yang baik itu disebut stres. Sementara tekanan yang buruk disebut distress. Distress. Ya. Perasaan senang dalam hati, gembira yang dirasakan oleh seseorang itu juga merupakan tekanan. Tetapi tekanan yang baik, orangnya menjadi gembira. Ya, gitu ya. Dalam ilmu psikologi, stres itu diartikan sebagai suatu kondisi ketika tekanan, antara lain tekanan kebutuhan tidak terpenuhi. Ya tadi, seperti misalnya ada tekanan dari yang sekarang lagi marak betul, masalah kondisi pandemi ini ya, kita tidak bisa kesannya tidak bisa melakukan apa-apa gitu dengan kondisi sekarang. Sejak menyebarnya pandemi ini, corona, wah semua jadi ada yang bingung, ada yang keder gitu, pembuat kebijakan juga mengambil ini, misalnya kurang tepat, ganti yang lain. Nah, kalau di tengah keluarga ada yang kena itu wabah ini, ya tentu saja ini mengobatinya bagaimana gitu ya. Kalau kebetulan tidak punya uang, wah tambah tekanan. Sudah ada anggota keluarga kena, lalu mau mengobati, mau ke rumah sakit masih pikir-pikir, enggak ada uang, ya memang betul itu. Dan saya duga bahwa yang kena stres akibat pandemi ini agaknya memang cukup banyak. Stres dipahami pula sebagai pengalaman emosional yang negatif, tapi yang ditandai keadaan seperti karena stres keluar keringat dingin, timbul rasa takut atau gelisah, denyut jantung, tekanan darah menjadi naik. Itu diantara gejala-gejala orang yang stres. Kalau stres itu berkepanjangan, ini sangat rentan mendatangkan penyakit. Akibat dari kondisi stres itu bisa datang, kena macam-macam penyakit. Dan stres itu bisa juga diamati dari segi psikologis, misalnya tidak tenang, gitu ya. Dari segi fisik, sepertinya loyo, perilakunya kurang normal, memang iya. Stres harus diolah agar tidak menjadi stres yang serius. Nah,
Ya. Bagaimana tuh Prof kita mengolahnya gitu ya, menghindari apa yang harus kita lakukan gitu supaya kita terhindar dari stres tadi? Ingin karena kajian ini ditekankan kepada kehidupan keluarga, Iya. maka tentu saja di sini yang amat sangat dominan untuk mengambil langkah positif adalah kepala keluarga dan ibu keluarga. Iya. Kalau ada anaknya yang kena, memang repot kalau bapaknya yang kena Iya. atau ibunya yang kena. Tapi bagaimanapun perlu diupayakan. Diupayakan upaya-upaya yang sifatnya psikologis, spiritual, dan upaya-upaya yang sifatnya pengobatan. Ya. Ke dokter misalnya. Ya. Dan mengikuti tata cara yang diatur oleh pemerintah, misalnya divaksinasi dan lain-lain. Ya. Secara kejiwaan, tetapi juga itu menuntut badan untuk berbuat, melakukan hal-hal berikut. Berpikir positif. Nah, ini intellectual thinkingnya ini, berpikir positif. Jangan memperbanyak husnudon, tapi suudon. Misalnya kena. Kalau suudon, aduh aku nih parah nih, bakal mati. Nah itu suudon tuh. Kalau husnudon, sikapnya begini, ada penyakit, ada obatnya. Saya cari obatnya, ya gitu ya. Mungkin kebentur masalah keuangan, masalah ekonomi, keluarga itu lemah ekonominya, ya gitu. Ya ini nanti masalah ekonomi ini jadi bahan pembahasan berikutnya nanti. Dari pembahasan khusus ya Prof ya mengenai ekonomi. Ya. Jangan diremehkan pula, perbanyak menghirup udara segar. Ya. Jadi jangan yang disumpek-sumpek gitu, di dalam kamar itu sumpek. Keluarlah jalan-jalan gitu ya. Dan perbanyak melihat pemandangan yang hijau-hijau. Nah, dan ini di tempat ini di depan, di pinggir, kiri kanan banyak yang hijau-hijau itu. Ya, ya berdirilah di situ. Ya. Dan gitu ya, menatap yang hijau-hijau itu. Hijau itu, dan ini hijau daun-daunan, gitu ya. Hijau bunga-bungaan, itu bisa menyejukkan hati. Lakukan relaksasi, jangan tegang. Ya, ya. Kalau tegang memang itu, wah, dekat sekali tambah stres gitu. Bersifat rileks, santai, tenang. Tapi di tengah-tengah sikap santai, tenang, otak harus berjalan terus menemukan jalan keluar. Antara lain misalnya ke dokter atau mengikuti sepenuhnya prokes, divaksinasi dan lain-lain. Nah, segi mentalnya, spiritualnya begini. Ini jangan hanya yang eksaktanya saja, misalnya cari obat atau apa. Tapi perlu rajin sholat, mau wudhu, zikir, baca Al-Quran. Gitu. Juga olahraga yang dilakukan secara teratur dan terukur. Nah, menjauhinya bagaimana? Antara lain, selain melakukan yang tadi itu, hindari makanan minuman yang tidak baik. Jauhi makanan haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Misalnya tidak punya uang, merampok. Itu uang yang dirampok sebenarnya benda halal, tapi menjadi haram akibat dari merampoknya itu. Demikiannya mencuri, korupsi, dan semacamnya. Utamakan selalu memakan makanan yang halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Tetapi perlu juga diingat bahwa yang halal itu bisa menjadi haram. Kayak tadi, uang itu pada dasarnya halal. Tapi kalau dari hasil korupsi, itu menjadi haram. Nah, demikian pula itu
khomar, maisir yang dinyatakan dalam Al-Quran itu rizzun min amali syaiton, jauhi sejauh-jauhnya perbuatan-perbuatan keji, buruk, membahayakan. Itu untuk tidak terjadi stres. Dan sangat berbahaya kalau stres itu menghinggapi anggota keluarga. Keluarga bisa kacau. Dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dalam firman-Nya, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Jangan menjerumuskan dirimu ke jurang kehancuran. Ketika tanda-tanda stres datang, ditambah pula kacau di tengah rumah tangga, saling menyalahkan, itu sama dengan menjerumuskan diri sendiri. Sudah ada penyakit, ditambah-tambah pula dengan perilaku yang tidak tepat. Ya, baik Prof, terima kasih untuk penjelasannya seputar stres ini ya, yang mudah-mudahan kita bisa terhindari dari stres yang memang tentunya sedang banyak kita alami ya, manusia alami di saat ini, dengan pola pikir yang baik dan juga tentunya dengan pola makan tadi Pak Prof juga sudah sampaikan. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.